Longson dengan NIM 2301010002. Itu adalah daftar isi yang atau daftar teori yang akan saya bahas. Jadi di pembahasan pertama yaitulah penjelasan tentang algoritma prima ini ialah untuk menemukan pohon rentang minimum atau disebut juga minimum static text atau MST dari sebuah grafik berbot. Pohon ini atau pohon rentang minimum ini berhubungan sebagai simpul node dalam graf dengan total bobot tepi atau at minimal. Langkah-langkahnya ialah mulai dari sembarang simpul pilihan tipe dengan bobot terendah yang menghubungkan simpul dalam MST dengan simpul di luar MST. Yang ketiga adalah tambahkan simpul tersebut ke MST. Yang keempat, ulangi hingga semua simpul terhubung. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang algoritma Brufka. Algoritma Brufka ini juga digunakan untuk menemukan MST, namun bekerja dengan menambah tepi minimal dari setiap common band secara paralel. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mulai dengan setiap simpul sebagai komponen terpisah. Yang kedua ada pilihan tepi terpendek yang menghubungkan setiap komponen ke komponen lain dan ditambahkan ke MST. Yang ketiga adalah gabungan komponen-komponen yang terhubung. Yang keempat, ulangi hingga halaman yang Anda sesuai dengan komponen. Teori dasarnya yang poin kedua adalah teori dasar. Teori dasar algoritma prima ini ialah yang pertama adalah algoritma prima digunakan untuk menemukan minimal spesifik dan track atau MST dari sebuah grafik berbot. Atau MST adalah pohon yang berhubungan semua simpul dalam grafik dengan total bobot tepi minimum dan tidak ada siklus. Prinsip kerjanya adalah algoritma prima bekerja dengan memperluas MST satu simpul pada satu waktu, mulai dari sembarang simpul dan secara bertahap menambahkan simpul dan tepi yang memiliki bobot kecil. Yang kedua adalah poin kedua masihan, yaitu teori dasar dari algoritma Brofka. Yang pertama adalah tujuan yang pertama, yaitu sama seperti algoritma prima, Brofka juga digunakan untuk menemukan MST dari sebuah graf berbobot. Prinsip kerja Prisma ini bekerja dengan menggabungkan komponen-komponen subpohon atau subpohon secara paralel. Setiap komponen memiliki tepi terendah yang menghubungkannya ke komponen lain. Yang berikutnya adalah implementasinya, yang dimana saya sudah membuat programnya. Nanti saya akan munculkan cara prosesnya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan setiap poin-poinnya atau setiap barisnya. Yang pertama adalah baris pertama adalah iterate untuk berfungsi sebagai input sederhana. Yang kedua, poin kedua itu batas integernya. Yang keempat adalah jumlah simpul draftnya. Yang ketujuh adalah sebagai fungsi untuk memuat simpul dan bobot kecil. Di bagian ini ada untuk menginisialisasikan minimumnya. Di bagian for untuk apabila jika 0 atau done maka minimumnya akan muncul. Dan di poin ke-16 adalah kembali indeks simpul dengan bobot terkecilnya. Di bagian ke-20 di bagian for ini berfungsi untuk menampilkan MST yang terbentuk, yaitu mencetak hasil tabelnya. Di poin ke-21 yaitu mencetak hasil tabel. Di poin ke-23 yaitu adalah mencetak setiap element dan bobotnya. Di poin ke-28 yaitu untuk mengimplementasikan algoritma primanya. Di poin ke-33 nya, di poin 34 bagian for-nya ini adalah untuk menginisialisasi semua dengan inverse-nya. Apabila terjadi setiap ke-interface-nya dengan nilai maksimum, maka hasil MST-nya keluar. Di poin ke-39 ada memiliki simpul prima yang dari 0. Di poin ke-40 juga membawakan simpul prima tidak memiliki primer. Di poin 43 bagian for itu menghasilkan MST. Di poin ke-47 bagian for itu memberikan setiap simpul, yang dimana simpulnya dari 0 hingga 0 ke V. Jika dari U ke V dengan perbaruan ke V dengan bobot
dari U ke V. Di bagian in dia itu memastikan atau memberikan bobot yang dimana bobotnya ada dari 0, 2 sampai ke 9. Yang di bagian ke 69, 68 itu adalah sebagian panggilan fungsi untuk menghasilkan MST. Yang ke-70 adalah program selesainya. Berikutnya adalah hasilnya yang dimana yang ditemukan bobot terendahnya adalah 0 sampai bobot paling tingginya adalah 9. Berikut selanjutnya adalah dari implementasi algoritma Brovka yang dimana di poin pertama ini ada menginisialisasikan inputnya sebagai berikut menggunakan isFort, Votor, algoritma close. Yang poin ke-8 ini berfungsi untuk jumlah simpul dan jumlah tipe dalam grafiknya. Di poin ke-12 ini sebagai kontributor. Di bagian 11, di bagian poin ke-17 ini berfungsi untuk menginisialisasi nilainya itu adalah menggunakan V atau E. Di bagian 22 void ini bertujuan untuk memahami tipe data botnya yang menggunakan V atau U atau U. Di poin 23 ini berguna untuk memahami tipe datanya U atau V bobotnya. Di poin ke-26 di bagian if ini apabila jika I adalah root maka menghasilkan primer, mencetak primer dia. Di bagian 32 ini voidnya ini berfungsi untuk apabila ditemukannya dari X atau Y. Di poin 36 ini di bagian if gabungan pohon dengan rek lebih rendah ke pohon dengan rek lebih tinggi. Di sini untuk gabungannya pohonnya itu apabila root X sama dengan root Y maka hasilnya root X lebih besar dari root Y, dan sebaliknya apabila root Y sama dengan root X maka root Y sama dengan root X. Di poin ke-46 ini di bagian for ini yaitulah sebagai pemanggilan array untuk menyimpulkan peran dari setiap simpulnya, dimana simpul V, V,0 dan 0. Di bagian for ini berguna untuk menginisialisasikan primen sebagai dari dirinya sendiri. Di poin ke-55 bertujuan untuk lanjutan sampai dalam satu komponennya. Yang poin for ini bertujuan untuk menginisialisasikan U sebagai add I atau dalam kurung 1 dan I atau 2. Di bagian poin ke-64 if atau jika U dan V adalah di state berbeda maka programnya akan menjalankan program ini yang dimana if sama dalam kurung red state sama dengan -1 atau dalam perbaruan setiap termuka untuk step U. Apabila jika V sama dengan -1 maka perbaruan tipe untuk V1 nya. Di bagian poin ke-72 ini di bagian for yang dimana jika tipe termuda untuk komponen ini ditemukannya adalah 1, 2 dan sebagainya maka primernya akan mencetak U dan sebagainya. Dan berikutnya di bagian 80 di bagian if nya ini teman-teman, jika U dan V masih di state berbeda maka akan MST nya akan lebih atau sama dengan tambah bobot tepi dari total bobot MST nya. Atau di bagian sebelah sini ya di poin ke-82 ini yang dimana akan mencetak tepi bobotnya. Dan di bagian poin ke-84 kurang jumlah dari komponennya. Ini bertujuan untuk kurang dari komponennya. Dan kalau tanda-tanda kurung ini teman-teman, kurung kurawa ini untuk sebagai penutup dari if, ini untuk penutup if yang di atas ini mengikuti ini teman-teman. Jadi berikut adalah hasil dari programnya yang mana algoritma Borf ini menghasilkan 0 kurang dari 1,2 perbandingannya 1, 2 kurang 3 perbandingan 1, 1 kurang 2 perbandingannya 2. Jadi berikut adalah hasilnya. Selanjutnya saya akan memberikan video selanjutnya adalah cara pengodingannya.